كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نشكن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa dharabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa nahsu khususan Sayyidina Muhammad al-Mu'allif al-Kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihim fi darain wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa li jami' awliya tis'ah wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fil dunia wa li jami' al-masis jami'an ahwadil ulama radhiyallahu anhu wa sayyid sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama al-amilin wa laimatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihima yatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa alwarihim wa asrarihim wa qulubihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon bantuan doa yang kedua untuk kita semua, desa kita, kota kita, dan terutama negara kita, semoga tetap diberikan oleh Allah keamanan, kestabilan, dan kebaikan, serta bisa mendapatkan negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah wa li qadai hajatina min hawaijina la sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umura dunya la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut kita haturkan karena atas karunia-Nya pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu ngaji bareng NU, di mana pada malam hari ini, khusus pada malam hari ini, kita kemas dengan pembacaan istighosah terlebih dahulu yang kita tujukan untuk negara kita, di mana negara kita sekarang dilihat dari beritanya itu semuanya sudah penuh dengan amarah, penuh dengan ketidakpuasan dalam menyampaikan berbagai macam aspirasi. Harapan kita lewat istighosah yang sedikit ini, minimal semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk negara kita, suara-suara kita itu betul-betul didengar dan betul-betul dilaksanakan, sehingga kita nanti bisa memiliki negara yang disebutkan sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus bersatu dan jangan sekali-kali kita tercerai-berai. Harapan kita lewat pembacaan istighosah dan ngaji bareng NU ini, semoga kita yang berkumpul di sini terus dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan lewat syafaatnya Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita, di mana pada malam hari ini kita masuk pada makalah yang ke-31. Pada makalah yang ke-31 dari kitab Nasoihul Ibad. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu al-hadiyatu kan kaping 1 wa salasunat 30 an Hatimil Asham saking riwayatake saking Syekh Hatim Al-Asham rahimahu mugi-mugi melasi ing Syekh Hatim sinten Allah iku annahu satemene Syekh Hatim Al-Asham iku kala dawuh sinten Syekh Hatim Al-Asham. Apa isi dawuhnya? Arba'atun kata Syekh Hatim Al-Asham. Arba'atu asya'a utawi papat pira-pira perkara iku layak iku ora bakal ngerti qadraha ing kadare arba'ah sapa illa arba'atun aning wong papat minal ajnasi bayate saking jenise wong. Fa inna syai'a moko satemene suwiji-wiji iku innama yu'rafu aning pestine den weruhi apa syai' innama yu'rafu aning pestine den weruhi apa syai' iku bididdihi kelawan wali ane syai'. Di sini makalah yang ke-31 ini ingin menjelaskan ada 4 hal kata diriwayatkan dari Syekh Hatim Al-Asham, ingin menjelaskan ada 4 hal yang tidak pernah akan diketahui oleh yang tidak akan pernah diketahui ukurannya oleh seseorang kecuali 4 orang yang akan tahu. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa diketahui, cuma 4 orang ini yang juga akan mengetahui. Artinya kalau dilihat dari penjelasannya Syekh Hatim Al-Asham, harusnya tidak hanya kalau dilihat dari syarahnya Imam Nawawi, seharusnya tidak hanya terdiri dari 4 hal ini. Seharusnya tidak hanya terdiri dari 4 hal. Karena di dalam syarahnya Imam Nawawi itu kan menjelaskan, kata Imam Nawawi, sesungguhnya segala sesuatu itu bisa diketahui ukurannya dilihat dari kebalikannya. Kalau di sini kan cuma 4, harusnya itu tidak 4, bisa lebih. Karena rumusnya segala sesuatu itu bisa dilihat dari lawan katanya atau kebalikannya. Seperti orang itu tahu kalau ada orang ganteng ya karena kita tahu ada orang yang jelek. Gitu. Jadi seperti itu. Karena rumus berarti kan tidak harus 4. Cuman kebetulan dalam hal ini itu oleh Syekh Hatim Al-Asham itu cuma dijelaskan hanya ada 4. Artinya 4 itu apa? Kalau melihat dari makalah yang sebelumnya, 4 hal ini adalah sesuatu yang sering terjadi kepada manusia, cuma sering dianggap remeh. Jadi segala sesuatu ini sudah ada pada diri manusia, ini sebenarnya penting, cuman sering dianggap remeh. Apa yang keempat? Yang pertama asyababu utawi sifat anom. Asyababu nyatane sifat anom. Iku layak niku ora bakal ngerti kodroha ing ukurane utawa ing pentinge utawa ing kadare sifat anom. Sapa illa suyuhu aning wong kang tuwa. Ai ahlul harami tegese wong kang pikun, tegese wong kang ahli pikun. Itu yang pertama, sifat muda. Sifat muda itu tidak akan pernah tahu berharganya sifat muda kecuali orang-orang yang sudah tua. Makanya biasanya orang tua itu sering bilang mombong ki ngode cong, mon ajar petepak, mon alako pegena, mon tua tak bisa apa. Ya kayak gitu. Tapi sebagai pemuda rata-rata sering mengabaikan ketika dia masih memiliki sifat muda. Jadi sekali lagi kalau melihat dari rumusnya Imam Nawawi bahwasanya sesuatu itu bisa diketahui dari lawannya, itu harusnya tidak menjadi 4 hal saja. Cuman Syekh Hatim Al-Asham menyebutkan 4 itu
bisa jadi ini merupakan sesuatu yang penting tapi sering tidak dimanfaatkan dengan baik oleh setiap orang. Yang pertama apa? Yaitu sifat mudah, yang artinya ketika kita muda diharapkan untuk bisa memanfaatkan sifat muda kita dengan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita di hari tua. Itu yang pertama. Yang kedua wal afiyatu lan sifat selamat. Wal afiyatu lan sifat selamat. Aitifa'ul makruhi tegese ketolake barang kantil sengiti. La yang ibu ora bakal ngerti kodroha ing kadare afiyah utawa selamat utawa sehat. Sopo illa ahlul balai angin wong kang duweni tuba. Sopo ahlul balai wong kang duweni tuba. Keselamatan, kesehatan itu tidak akan pernah tahu manfaatnya sehat, manfaatnya tubuh yang kita masih sehat kecuali orang yang dapat ujian. Yang dimaksud di faul makruh di sini itu kadang ada orang tidak diberikan kehidupan yang sempurna. Contohnya orang yang cacat misalnya, yo tangannya elek, atau tangannya siji kuter, ayo. Itu kadang dia menyesal apa ya, tidak pernah puas dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia baru akan merasa kalau tangan sing elek itu mau bermanfaat kalau kena ujian. Makanya kalau Gus Bah itu nyontono sikil, jangan sikilmu elek itu nggak popo, syukuri aja. Krono kon nek sampai sikilmu itu apa kena musibah, ceklok terus mari ngono potong, kon tanggah tetap seneng nganggo sikil, tetap membayangkan tetap enak nganggo sikil meskipun elek, tetap seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi wal afiyatu yang dimaksud di sini itu adalah keselamatan, yaitu difaul makruh. Tertolaknya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu baru diketahui oleh mereka yang mendapatkan ujian. Jadi uang lesih turun diuji yang kadang yaitu mempergunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Qala dawuh sinten Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Badalah hadir jumlah hale dadi gantine ikilah gemblengan. Walaya iku ora ngerti kodra lina ing kadare wong sugih sapa illa ahlul fakri ane wong kang fakir. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, pengganti dari kalimat ini, orang itu tidak pernah tahu manfaatnya kaya kecuali orang yang sudah mengalami kefakiran. Ya tapi lek wong belum tahu sugih ora pilih fakir ya terus gak ngerti deh gitu. Kefakiran di sini itu biasanya ketika kita punya, ya kan? Ketika kita punya, kita kadang tidak dalam mentasarufkannya itu tidak berhati-hati, sehingga kadang pada saat kondisi tertentu menyebabkan kita itu bingung untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya dalam agama Islam itu diatur untuk urusan kaya atau urusan dunia itu hendaknya kita bisa mengambil secukupnya saja. Bahkan Kiai Hasyim Muzadi, tidak tahu saya keterangan kitabnya ada di mana, cuman beliau itu mengatakan ada dua hal di dunia ini yang tidak akan pernah habis untuk dikejar. Satu itu adalah dunia, yang nomor dua itu adalah ilmu. Cuman bedanya kalau dunia itu kita diperintahkan untuk qanaah. Kenapa kok yang diperintahkan qanaah? Artinya mau menerima dulu apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kitab ini itu kenapa kok qanaah? Karena qanaah menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah titik awal agar kita bisa menggali potensi dari karunia Allah yang sudah diberi. Jadi orang itu sudah diberikan oleh Allah tapi menurut dia itu pasti anggaplah ya cukup, cuman menurut dia itu belum kaya. Kalau dia tidak mau menerima, maka itu tidak akan menyebabkan dia nanti puas dengan segala materi yang dicapainya. Tapi kalau dia menerima dulu, kalau kemarin saya memberikan contoh kepada teman-teman, nyapa kok di urusan dunia wong itu betul-betul menerima. Contohnya gini,
kita misalnya kita pengen jadi pegawai kantoran, kebetulan sih ditakdir kalau pangeran menjadi petani di lapangan, ya kan? Gara-gara dia gak gelem, akhirnya pertaniannya pun itu tidak digarap dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dia tidak mendapatkan hasil yang sempurna juga dari hasil pertanian yang sudah dimiliki. Tapi kalau dia mau menerima, buktinya banyak orang yang sukses dari hasil pertanian. Makanya ada dua hal yang tidak bisa terpenuhi meskipun kalian kejar kemanapun, yaitu dunia dan ilmu. Cuman untuk dunia kita itu diajarkan untuk qanaah. Kalau ilmu kita disuruh kejar sebisa kita. Cuman ilmu yang utama itu adalah ilmu hal, ilmu yang akan kita kerjakan. Misal arti sholat, maka ilmu yang utama dipelajari adalah ilmunya sholat. Mau zikir, ilmunya zikir yang utama untuk dipelajari. Bahkan dalam suatu keterangan yang lain, kalau tidak salah ada di dalam kitab Subhat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu badu. Yang artinya adalah setiap orang melakukan amal di muka bumi ini, itu amalnya tidak akan diterima bahkan ditolak apabila tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Cuman masalahnya uang nganggep mari nih belajar iku lek wis mari dari bangku sekolah saja atau selesai dari pesantren, tidak pernah terus mengasah ilmu dan terus belajar. Padahal ya guru-guru saya tidak ada yang berhenti, semua guru-guru saya itu terus belajar. Kalau dia tidak ngajar, dia ikut pengajian. Itu yang kebetulan yang saya tahu dari guru-guru saya seperti itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 wasihatu lan sifat sehat, layak difu ora ngerti qadroha ing kadare sihat sapa illal mardo angin wong kang loro. Normal ini sudah. Jadi orang sehat itu kadang dia tidak memanfaatkan sehatnya, tidak dijaga sehatnya, ya kan? Yang tahu nanti kalau sudah sakit itu normal itu sudah. Jamu maridin utawi mardo itu jamae lafaz marid ai illa ahlus sakomi, tegese angin wong kang duweni sifat loro. Itu yang kedua. Jadi makanya banyak orang yang bekerja, ya kan, melupakan kesehatan. Engko nek wis loro akhire gak iso megawe. Makanya boleh kita bekerja sekuat tenaga, tapi tetap harus diperhatikan hak-hak dari tubuh kita. Itu. Terus yang terakhir adalah wal hayatul lan sifat urip, layak ora bakal ngerti kodroha ing kadare sifat urip sapa ilal mauta angin wong kang mati. Jadi kalau masih hidup ya yang baik, isi kehidupan kita dengan amal-amal yang baik. Karena nanti kalau kita mati, ya cuma amal mati yang akan menemani. Cuma mungkin ini tidak bisa kita jelaskan, tapi logikanya ya kayak tadi, orang sehat biasanya nggak peduli dengan kesehatannya. Kalau loro nyampo aku kok butuh koyo ngono, nanti akhirnya bilangnya seperti itu. Jadi yang terakhir itu hidup yang tidak akan pernah tahu manfaat atau kadar besarnya, kadar pentingnya hidup kecuali orang-orang yang mati. Bahkan dalam suatu keterangan, orang-orang yang mati itu semuanya pengen diberi kesempatan sebentar saja untuk mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iki sing wis urip kadang sujud maring pangeran yo ketunda tunda. Ya wajar, karena memang ya tidak pernah sadar betul. Lah mumpung iki ono pengajian, mumpung kita sudah dapat pengajian dari kitab Nasohul Ibad, ayo dijaga hidup kita, dijaga sehat kita, dijaga sifat muda kita, dijaga anugerah yang telah Allah berikan kita jaga baik-baik, tetap berada dalam kebaikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya keterangan di sini itu dijelaskan dari Imam Abu Nawas. Qala dawu sinten asy-syair, wong kang ahli syair, Abu Nuwasin. Nah, Abu Nuwasin nyatane Abu Nuwas. Bidomin nuni wabil wawi, bidomin nuni utawi Abu Nuwas
iku tetep kelawan nganggo dhamma nune wa bil wawi lan dhamma waune, berarti nuwus. Jadi nuwus. Kalau kita sampai kenalnya itu Pak siapa? Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas aja. Ya. Tapi kalau di sini itu Abu Nuwus, dhamma nunnya berarti dibaca dhamma nu berarti. Wabil wawi berarti nuwus berarti. Dhamma nun dan waw nuwus. Jadi bisa dibaca kalau di sini Nawas ya wis Nawas karena cuma nama toh. Abu Nawas itu julukan karena nama asli beliau di sini itu dijelaskan Abu Nawas itu nama asli beliau ismu utawi jenenge Abu Nawas itu Al Hasanu Hasan ibnu Hanif. Jadi Hasan ibnu Hanif. Lalu kenapa Abu Nawas itu konon ceritanya seorang kodi, seorang hakim, ya, seorang hakim. Ini Abu Nawas. Kalau kita kan kenalnya kan Abu Nawas itu adalah seorang yang penuh dengan canda gurau kan, ya kan? Ya. Kalau di sini itu Abu Nawas sebenarnya orang yang dekat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Yang memang masuk kategori orang-orang ahlu tasawuf. Cuma mungkin cara pendekatannya lewat humor itu seperti itu. Nama asli beliau itu adalah Hasan bin Hanif. Hasan bin Hanif. Lalu kenapa kok dikatakan atau disebut dengan Abu Nawas di sini itu? Karena di sini dijelaskan kayak gini. Wasababu taklibihi utawi sebabnya dan julukine Abu Nawas bi Abi Nawasin kelawan aran Abi Nawas iku anausa temene Abi Nawas iku kana ono iku lahu ketuwe Abu Nawas opo dawa batani itu ada artinya itu adalah telunjuk driji, dua driji. Ada yang artinya itu adalah jenggot yang diikat, jenggot yang diikat. Gara-gara punya wakilah ada yang mengartikan dua batani itu adalah dua driji. Terus ada yang mengartikan itu jenggot. Tanu sani kan foto gerak-gerak atau oba-oba karuni. Kalau diartikan driji berarti beliau kebiasaannya itu drijinya itu bergerak. Kalau Gus Dur yang kita tahu itu ininya kan yang gerak. Gus Dur itu kayak gini, gerak terus. Nah, kalau wakilah Abu Nawas itu dikatakan karena nawasun itu artinya itu bisa driji yang bergerak atau jenggot yang diikat yang bergerak-gerak ketika berbicara. Makanya dinamakan dengan Abu Nawas karena punya ciri khas itu. Ai tataharokani tegesi podo obah karuni dua batani. Karena ono sinten Abu Nawas taharokani ala atihi ing atase pundake Abu Nawas. Jadi dua drijinya mungkin tidak tahu bagaimana, apa sering kayak gini atau bagaimana. Tapi kalau saya setuju dengan pemaknaan jenggot. Jadi jenggotnya itu bergerak-gerak jadi ada yang dikuncir di sini di pundak. Mungkin yo jenggotnya dikuncir-kuncir, lek dhek mau melok gerak-gerak yang sebelah sini, di sebelah pundak. Itu karena ada dua jenggot yang ada di pundak itu bergerak-gerak setiap dia berbicara. Min bahir tawil dengan syair min bahir tawil saking bahar tawil. Apa kata Imam Abu Nawas? Kata Syekh Abu Nawas, dunubi anfaqin fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsamu wa ma qama'i fi salihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Artinya gini, kata Abu Nawas, ini tidak mungkin kalau tidak orang alim, kalau tidak mungkin juga mengungkapkan seperti ini kalau tidak orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sampai kenalnya Abu Nawas itu adalah orang yang ahli humor, ya berarti sejarahnya sampean yang menerima informasi yang sama. Karena kalimatnya beliau kayak gini, dunubi utawi dosa ingsun, infaqatu lamun mikir sapa ingsun, fiha ing dalam dunubi iku kasiratun kan akeh. Wa rahmatu rabbi utawi rahmati pangeran ingsun min dunubi tinimbang saking dosa ingsun iku awsa'u luwe gede utawa luwe luas.
Ya Allah, kalau aku pikirkan dosaku, niscaya aku pasti merasa dosaku cukup besar. Cuman ketika aku melihat rahmatmu ya Allah, maka sungguh rahmatmu lebih besar daripada dosa-dosa. Lha sapa sing iso ngomong kaya ngono? Lek gak wong ancene parek mari Gusti Allah. Terus wa matomai fi sadiqin in amiltu. Wa matomai lan ora ana utawi pengarep-arep ingsun. Iku fi sadiqin ana ing dalem penggawe api in amiltu lamun ngamal sapa ingsun. Ya Allah, bukan aku memiliki keinginan dalam harapanku tidak ada dalam amal baikku. Itu pun jika aku mengerjakan. Walakin nani tetapi ini utawi ingsun fi rahmatillahi ing dalam rahmati Gusti Allah iku atma'u kang ngarep-ngarep ingsun. Jadi ya Allah, bukan amal yang aku andalkan, sungguh aku hanya mengharap terhadap rahmatmu. Jadi kan ya nggak pantas kita mengamalkan. Ada kadang orang kan dengan amal ibadahnya itu kan mengharapkan pahala surga. Sekali lagi, kita masuk surga atau kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita masuk surga karena amalnya kita, tentu itu tidak sebanding. Dimana satu, amal kita mentok wis api terus, boleh api sama api terus, mulai awak dhewe urip sampai awak mati itu isine penggawe api semua. Itu mentok 60-70 tahun. Ate mau ditukar dengan surga yang hidupnya selama-lamanya, jelas tidak masuk. Makanya ada sebuah cerita ketika ada seorang hamba itu masuk di surga, ditanya oleh Allah, kamu masuk surga? Iya. Karena apa kamu masuk surga? Ya karena amalku memang banyak. Ya sudah, kalau amalmu banyak, diamlah kamu di surga ini selama 80 tahun. Loh, ya enggak Allah. Kan katanya kalau di surga itu selama-lamanya. Ini sekedar sebuah riwayat ada seperti itu. Ya sudah, kan kamu bilangnya kamu masuk surga karena amal. Ya sudah, kalau kamu amalnya kalau kamu masuk surga karena amalmu, berarti cukup kamu ada di surga selama 80 tahun. Tidak mau dia. Katanya kalau di surga itu selama-lamanya. Lah ya, kalau selama-lamanya berarti kan bukan karena amalmu. Kan amalmu cuma 80 tahun. Makanya tetap kita tidak boleh mengandalkan amal kita, karena jelas masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita yang kita lakukan, tapi tidak lain karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita masuk neraka pun itu bukan karena itu tidak lain hanya karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengingat dosa, katanya Abu Nawas, aku sungguh tidak memiliki hak untuk bisa masuk surga, seolah-olah seperti itu. Tapi karena aku melihat rahmatnya Allah, maka aku tetap optimis. Dengan sedikit amalku, Allah memberikan keluasan kebaikan terhadap diri. Makanya meskipun kita istighosah, pengen nyelametno dunia, pengen nyelametno Indonesia, nek mung dipikir awake dunya ya sing dunya ya itu kiai hebat ya kan, sing dunya ya sing seneng maksiat, kira-kira keterimane karo Gusti Allah itu kan tipis. Tapi karena kita melihat rahmatnya Allah, semoga yang sedikit ini juga bisa membantu meredam amarah demi kebaikan Indonesia. Makanya meskipun sempat kemarin itu sempat terlintas karena banyaknya informasi yang sudah seperti itu, jadi setelah istighosah, moga-moga istighosahnya awak meskipun sedikit seadanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu penyebab tenangnya bangsa Indonesia, sehingga Indonesia bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik dan tanpa pertikaian antar sesama. Lihat tadi tukaran itu tetap saudara-saudara kita. Tuh, itu kata Abu Nawas. Terus kemudian lanjutannya itu adalah wallahu maula. Huwa utawi Gusti Allah iku Allahu Allah. Iku maulaya kang dadi bendoro ingsun. Alladzi wa
utawi Allah iku khaliqi zakang kang niptakake ingsun. Wa ini lan satemene ingsun lahu maring Gusti Allah iku abdul kawula. Ukir kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan kang tunduk sapa ingsun. Ini penyerahan. Jadi adabnya salah satu adab doa itu yang memang harus apa istilahnya, taubat lah, campur-campur istighfar, mengakui segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Fa iyyaku ghufran, fa iyyaku lamun ana apa ghufran sifat pengapura. Iku fadalika moko utawi ghufran iku rahmatun, dadi rahmat. Wa in takun lamun ana apa al-ukhra perkara kang liya fama moko utawi apa ana utawi ingsun iku asnau iso agawe ingsun. Ya Allah, seandainya engkau memberikan ampunan, ya berarti itu adalah rahmat yang telah kau berikan. Iku ya mukrono welasmu, bukan karena aku. Itu kata Abu Nawas. Tapi ketika aku mendapatkan hal yang lain, lalu aku mau berkata apa? Artinya beliau tetap siap menerima apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada diri beliau, yaitu Abu Nawas. Nah, harusnya kita seperti itu. Harusnya kita itu seperti itu. Artinya apapun yang kita kan sadar tuh, apapun yang terlintas dalam benak kita itu tidak lain adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rugi kalau kita tidak menerima terhadap apa yang terjadi pada diri kita, karena ancaman orang yang tidak menerima takdir itu disuruh mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mencari Tuhan selain Allah, siapa? Bumi, langit dan isinya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini adalah sebuah doa. Ya Allah, kenapa kok kita dapat doa ini ya? Pas dalam kondisi seperti ini, tek kita ya pas seperti ini. Saya tetap yakin insya Allah ulama-ulama kita itu tidak akan pernah berhenti untuk membantu kita agar kita tetap ada di ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tetap yakin dengan dawuhnya Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, ya kan, dan ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang meninggal di sisi Allah itu mati, beliau malah mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa itu juga yang juga memotivasi saya, kenapa saya kok terus berusaha tetap bisa istiqomah dan yang pulang ya, karena saya yakin para guru kita yang ada di NU itu tidak akan pernah membiarkan kita. Ya salah satunya yang sering saya lihat kayak gini, waktu genting tiba-tiba kita ngaji dapat bab isinya dungo. Nah dungonya apa? Ini ya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya ya. Anin Nabi dan doanya saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anau satu menit kanjeng Nabi. Ukola tahu sinten kanjeng Nabi. Man utawi sapa wong iku aroda ngersake sapa man. Allah yuqifahu. Yen to ora ngendhek ing man sinten Allah ala qobi amali ing atase eleke amale man, ya kan? Wala yang surah lahu lan ora den gelar lan ora gelar sinten Allah lahu kanggo mam diwanan ing daftar dosa faliyat moko becik donga sapa man bihadat du'ai kelawan iki lah donga fi duburi kulli sholatin ing dalem burine saben-saben salat. Nah ini ada kalimat kayak gini ya saya tidak tahu lah ini kok ngajinya kok sampai di sini. Kalau kita tidak mau kita diberhentikan dalam kejelekan amal kita. Nah saya mikirnya, loh kok untuk temui ikan sekarang itu orang ingin menyuarakan kebaikan. Fenomena yang terjadi loh. Iya. Tapi ternyata kebaikan yang diserukan itu berakhir dengan penghancuran. Kan berarti berhenti dalam kejelekan. Nah, dumone iki kalau kita tidak mau diberhentikan oleh Allah dalam kejelekan amal kita, salah satunya itu, dan kita kelak tidak akan amal-amal jelek kita ditunjukkan pada orang-orang di akhirat, maka bacalah doa ini setiap selesai sholat. Nah ini doanya. Isinya itu adalah Allahumma wa huwa utawi donga iku Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi
Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Itu doanya. Di terjemahnya itu kan sudah ada, kita artikan ya. Ya minimal kita artikan, semoga kita mendapatkan barokah dari doa ini yang kata Imam Nawawi ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, inna maghfirataka sak temene pengapura panjenengan iku arja luwe den arake ingsun min amali tinimbang saking amal ingsun. Wa inna rahmataka lan sak temene rahmate panjenengan iku awsa'u luwe jembar min dambi tinimbang saking dosa ingsun. Allahumma do Allah illam akun lamun ora ana sapa ingsun iku ahlan wong kang layak utawa pantes an abluwa ing yen to tumeka sapa ingsun rahmataka ing rahmat panjenengan rahmatuka moko utawi rahmat panjenengan iku ahdun kang layak antabluwani ing yen to nyamperi apa rahmat ing ingsun. Yang artinya ya Allah, setidaknya aku tidak pantas untuk mendapatkan rahmatmu atau tidak mungkin aku sampai pada rahmatmu, aku yakin rahmatmu pasti bisa sampai pada diri itu. Li'annaha karena sak temene rahmat iku wasi'atkan jembar wasi'atkan jembar kulla syai'in ing saben suwiji-wiji ya arhamar rahimin zat kang maha welas asih. Itu bacaan doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan oleh Allah akhir dari amal yang baik, tidak diberhentikan oleh Allah dalam setiap amal yang jelek. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita baca, meskipun kita tidak paham ataupun bahasanya ringan ataupun kita tidak diberikan pengertian, minimal kita semoga mendapatkan barokah dari pengarangnya yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, dan semoga kita juga masuk pada golongannya orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masuk pada ayat An'amta alaihim dan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa kafaratul majlis, dan nanti doa yang akan dipimpin oleh Kak Majlis. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shallallahu alaihi hajatina min hawaijatina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma aqsim aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min adhabil akhirah. Allahumma fa'alna mimma 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa المرسلين ويرحم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت العظم بنور شمسك. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Ibadallah rijalallah alifuna li adillah wa kunu aunana lillah hasanah bi fadlillah wa ya Attaq wa ya Anjad wa ya Sadat wa ya Ahbab wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'amalau wansurulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfuwatuna lillah bikafil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah. Al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.